Subtahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 telah usai. Tahapan berikutnya adalah verifikasi administrasi. Ada sebanyak 22 partai politik di Kabupaten Rembang yang dilakukan verifikasi administrasi. KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi terhadap data yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Verifikasi itu baik terhadap kepengurusan maupun keanggotaan. Gayung bersambut, Bawaslu Kabupaten Rembang juga tak luput untuk melakukan kerja-kerja pengawasan pada subtahapan itu. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pencermatan dalam SIPOL maupun melakukan pengawasan melekat di kantor KPU Rembang. Ya, selama subtahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu di Kabupaten Rembang, tentu Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan melakukan pengawasan secara intens terhadap tahapan itu. Bentuk-bentuk pengawasan yang kita lakukan adalah misalnya satu, dengan melakukan pencermatan di sistem informasi partai politik yang aksesnya diberikan kepada Bawaslu. Kami melihat data-data yang ada di dalam SIPOL, baik data kepengurusan maupun data keanggotaan yang diunggah oleh partai politik di tempat di laman SIPOL tersebut. Yang kedua, Bawaslu juga melakukan pengawasan melekat ke kantor KPU, melakukan pengawasan terhadap kegiatan verifikator KPU Rembang dalam melakukan verifikasi administrasi di komputernya masing-masing. Kita datang ke kantor KPU melihat apakah KPU sudah melakukan verifikasi ini sesuai dengan prosedur yang dilakukan atau belum, melihat apakah apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan belum. Nah, kita datang ke sana untuk memastikan bahwa mereka sudah melakukan kerja-kerja sesuai dengan aturan yang ada. Namun, asa pengawasan tidak berbanding lurus dengan kondisi lapangan. Pasalnya, akses SIPOL yang bisa diakses oleh Bawaslu Rembang tidak sama dengan KPU Rembang. Banyak keterbatasan saat melakukan pencermatan. Bawaslu Rembang tidak bisa melihat data-data keanggotaan parpol secara penuh. Menu-menu seperti NIK, pekerjaan, foto KTP, maupun foto KTA tidak bisa terlihat. Tak pelak, Bawaslu tidak bisa melakukan pencermatan secara leluasa. Ya, selama kita melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi, memang tidak semulus yang dibayangkan sejak awal. Ada beberapa kendala yang kita alami. Pertama, ketika kita melakukan pencermatan terhadap SIPOL KPU, pertama pada saat awal-awal tahapan verifikasi administrasi, jaringan sering error. Yang kedua, menu SIPOL yang ditampilkan di laman di akunnya KPU dengan akunnya Bawaslu berbeda. Yang bisa diakses oleh Bawaslu tidak seseluasa, tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh akun KPU. Nah, misalnya Bawaslu tidak bisa mengakses NIK. Kita juga tidak bisa mengakses atau melihat atau mengunduh KTP dan KTA miliknya anggota partai yang diunggah dalam SIPOL tersebut, sehingga kita tidak mengetahui apakah foto itu, apakah KTP itu sesuai atau belum. Nah, akibatnya kita dalam melakukan pencermatan, dalam melakukan pengawasan, kita tidak bisa menganalisa secara luas dalam pengawasan verifikasi administratif itu. Pun demikian, Bawaslu tidak kekurangan akal dalam pencermatan.
Berbagai usaha dilakukan, alhasil dengan pencermatan elemen nama, alamat, NIK, dan anggota partai yang dilakukan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan sebanyak 4.817 data ganda internal. Jumlah itu berasal dari 7 partai politik. Yang bisa kita lakukan dalam pencermatan sipol itu, kita hanya bisa menganalisa soal, misalnya soal kegandaan anggota partai politik. Kita hanya bisa melihat kegandaan itu hanya berdasarkan elemen nama, nomor KTA, sama alamat tempat tinggal. Nah, kita tidak bisa menganalisa ganda eksternal karena kita tidak bisa membaca NIK, tidak bisa melihat KTP, tidak bisa melihat KTA. Kita juga tidak bisa melihat status pekerjaan dari anggota yang diunggah. Apakah pekerjaannya seorang TNI, Polri, ASN misalnya, atau kepala desa. Nah, kita tidak bisa mengetahui karena kita tidak bisa melihat KTP. Sehingga apa yang kita dapatkan adalah ya kegandaan, menganalisa kegandaan secara internal saja, yang kemudian kita berikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk menindaklanjutnya atas temuan teman-teman pengawas di Bawaslu Kabupaten Rembang. Atas kondisi itu, Bawaslu menyampaikan surat saran perbaikan kepada KPU Rembang agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku. Beberapa hari berselang, KPU Rembang menjawabnya dengan surat atas tindak lanjut surat saran perbaikan tersebut. Selain itu, dalam perjalanan pengawasan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melayangkan saran perbaikan. Hal ini dikarenakan KPU Rembang melakukan klarifikasi via video call kepada anggota partai politik yang diduga ganda eksternal antar parpol. Hal itu dianggap Bawaslu Rembang tidak sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 pasal 38 ayat 4 dan pasal 39 ayat 1. Jadi kemarin kita terima surat dari Bawaslu terkait saran perbaikan terhadap data yang sedang kita lakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik ya. Tertanggal 22 Agustus 2022 nomor 043 tahun 2022. Perihalnya saran perbaikan. Jadi Bawaslu kemarin menyampaikan kepada KPU untuk melakukan pencermatan sekaligus nanti apa tindak lanjutnya terhadap partai politik yang diduga memiliki keanggotaan ganda atau kegandaan anggota. Terhadap data yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, nama-nama itu kemudian kita tindak lanjuti, kita cek di menu verifikasi administrasi kita. Kemudian apabila memang data itu benar-benar ganda atau kita sebut sebagai ganda identik, ganda dalam satu parpol, maka kita tindak lanjuti dengan satu, kemungkinannya bisa keanggotaan identik itu, keanggotaan ganda identik itu bisa dua. Yang pertama hasilnya adalah 1 MS dan yang lain adalah TMS, atau yang kedua adalah BMS dan TMS. Jadi pada prinsipnya untuk ganda identik itu disisakan satu yang MS ataupun nanti statusnya DMS. Sedangkan data ganda yang lain, identik yang lain itu posisinya atau kita tidak lanjuti dengan kita TMS-kan. Gitu. Jadi semua data yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kita cermati, kemudian kita lakukan tindak lanjut.
Kalau kemudian data itu memang sesuai di Sipol, KTA, KTP-nya sesuai, tetapi ganda identik, maka dia statusnya adalah MS, dan yang lain artinya bisa gandanya cuma 1 atau 2 atau 3, itu kita TNS-kan. Kemudian yang kedua, BMS itu kalau memang dia punya status sudah ganda identik, kita periksa ganda identik, tetapi dia juga ganda eksternal, atau juga karena dia itu status pekerjaan di KTPL-nya masih yang dilarang, TNI, Polri, ASN, kepala desa, dan jabatan lain yang dilarang oleh perundang-undangan, itu tentu saja tidak bisa memenuhi syarat, tetapi masih BMS atau belum memenuhi syarat. Dalam termin ini, KPU Kabupaten Kota juga melakukan, ya di samping tadi sesuai dengan surat saran perbaikannya Bawaslu untuk mencermati data di partai politik yang BNN-nya sudah disampaikan ke KPU, juga di ganda identik itu juga ada yang kemudian KTP-nya luar Kabupaten Rembang. Nah, terhadap data identik yang KTP-nya luar Rembang itu di TNS-kan semua, artinya tidak memenuhi syarat karena KTP-nya misalkan dari provinsi lain, bukan dari Kabupaten Rembang. Itu posisinya meskipun dia identik, tidak harus kita sisakan 1 untuk MS atau BMS, tetapi statusnya adalah tidak memenuhi syarat karena KTPL-nya atau kemudian KTA-nya, terutama KTPL-nya, yaitu tidak sesuai dengan KTP Kabupaten Rembang, artinya KTP luar daerah Rembang. Gitu, terima kasih. Hingga akhir tahapan verifikasi administrasi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, ada sebanyak 16 partai politik dinyatakan lolos tahapan verifikasi administrasi dan sebanyak 6 partai politik dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Dari 6 partai politik yang dinyatakan tidak lolos tersebut, ada 5 partai politik yang mengajukan gugatan sengketa proses ke Bawaslu RI. Gugatan kelima partai politik tersebut dikabulkan oleh Bawaslu RI. Berdasarkan keputusan Bawaslu RI tersebut, KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan kepada kelima partai politik tersebut, yang pada akhirnya kelima partai politik tersebut dinyatakan tidak lolos administrasi oleh KPU RI. Berakhirnya verifikasi administrasi tidak lantas proses pengawasan terhenti. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang menanti. Tahapan itu adalah tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Walaupun pengawasan telah dilakukan oleh pengawas pemilu, akan tetapi peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu sangat diperlukan demi kualitas demokrasi yang baik dan bermartabat.